Makna rohani yang saya tawarkan adalah seringkali kita punya paradigma, punya konsep bahwa ini mendapat berkat, bahwa ini utusan Allah yang benar dan tidak, kalau ini nggak usah didengarkan, kalau ini mungkin tidak dari Allah. Sama seperti orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Umurmu berapa? Kamu menyamakan diri dengan siapa? Dan sebagainya, meragukan Yesus. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea dan sebagainya. Mereka punya paradigma sendiri. Bukankah Allah juga punya cara pandang, cara karya sendiri? Masa Allah, karya Allah, keselamatan Allah harus dipaksakan sesuai dengan paradigma saya? Bukankah kebalik itu? Kita yang harus merontokkan, kita harus rendah diri, kita harus terbuka. Ini utusan Allah yang benar. Ini utusan Allah tapi tidak. Ini firman Allah. Ini bukan, dan sebagainya. Orang Yahudi tidak menangkap dengan jelas karena mereka punya konsep, punya kriteria manusiawi dan sendiri. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Sang Putra sendiri, justru meragukan, bukan hanya meragukan, tapi ingin melukai, ingin membunuh dan sebagainya. Bukannya berkat, rahmat yang ia dapat, tapi justru sebaliknya. Moga-moga bacaan Injil, bacaan pertama, sedikit banyak bisa menginspirasi Anda untuk mau belajar bolak-balik kitab suci dan merenungkannya. Kristuslah pengantara perjanjian baru, berkat wafatnya para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara, para suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pengantar, Abraham yang rela meninggalkan segalanya menjadi bapa kaum beriman. Namun Yesus lebih agung daripada dia. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Dialah yang akan menyediakan tempat tinggal tetap bagi kita. Kita akan sampai ke situ bila kita menepati sabdanya. Mari kita mengawali ibadah ini dengan menyadari, mengakui, dan menyesali keberdosaan kita. Saudari-saudara terkasih, setidaknya menurut saya bacaan pertama dikaitkan dengan bacaan kedua pagi hari ini menarik, karena dalam bacaan pertama kita diperdengarkan atau membaca kalau tidak mendengar tentang perjanjian antara Yahweh dengan manusia yang diwakili oleh Abraham. Saya menawarkan saja ya. Boleh tawaran namanya saja, ya dan tidak, silahkan. Untuk membaca dengan lebih teliti, sama saya juga kadang-kala tidak teliti. Membaca lebih teliti lalu kemudian kalau itu berarti konsekuensinya butuh mencermati atau pencermatan. Setelah itu baru merenungkan atau mengkaitkan antara bacaan pertama dengan Injil, merenungkan dan ada makna rohani apa di balik itu. Saya tertarik dari kisah Abraham yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapat keturunan atau menjadi bapa bangsa-bangsa. Memang tidak tertulis dalam perikopa hari ini tapi menjadi jelas bahwa umur Abraham itu berapa ketika dia akhirnya dapat Ishak. Nah, dalam hal ini saya mengajak silakan Bapak Ibu membolak-balik kaitannya bacaan pertama ini, khususnya dari Kejadian yang tidak tertulis di hari ini lengkapnya. Umur Abraham itu 100 tahun. Sedangkan Sarai istrinya, yang dulu Sarai, berapa ketika mengandung Ishak? Di atas 80 tahun. Itu mengatakan apa? Lansia itu. Penantian dari masa muda, umur 50, 60, 70, sampai dengan, coba ada ibu-ibu di sini yang 80 tahun. Lalu bagaimana hamil itu? Nah, ini menyaratkan sesuatu yang tidak mungkin dengan kacamata manusia menjadi sangat mungkin. Dan ini memang terjadi dalam sejarah keselamatan Allah yang diwujudkan dalam pengalaman Abraham dengan Sarah istrinya. Dalam usia senjanya, lansianya 100 tahun dan di atas 80 tahun, menantikan berpuluh-puluh tahun, baru Ishak diberikan, lahir. Memang tidak tersirat, tidak tertulis di situ. Maka saya mengajak tadi belajar mencermati dengan membanding-bandingkan perikopa, khususnya teks kisah Kejadian, karena tidak lengkap dalam bacaan hari ini yang dicuplik hanya satu perikopa. Hanya dikatakan aku akan menjadikan engkau bapa atau bangsa-bangsa, berbangsa-bangsa, bapa dari bangsa-bangsa. Dan itu diberikan ketika umur Abraham berapa? 100 tahun. Nah, ini kalau kita dibandingkan dengan bacaan Injil yang orang-orang Yahudi meragukan Yesus. Tidak mungkin engkau belum ada 50 tahun. Engkau mau menyamakan diri dengan siapa? Tidak mungkin. Lawang yang tidak mungkin saja bisa menjadi mungkin bagi Allah dalam perjanjian lama kok. Seorang ibu yang 80 tahun yang dikatakan sudah menopause saja bisa menjadi mungkin dengan kelahiran Ishak. Dan mereka orang Yahudi mengakui bahwa Abraham itu adalah bapa mereka, bapa besar. Dan dalam sejarah karya keselamatan mereka terbukti
Inilah yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam diri Sarah menjadi Sarah, Sarah jadi Sarah. Abraham itu. Ini suatu bukan kasus atau apa ya, yang saya tawarkan untuk direnung-renungkan. Sesuatu yang tampaknya tidak jelas, tidak mungkin. Itu bisa menjadi jelas dan mungkin kalau Allah menghendaki. Pengalaman Abraham dengan istri. Demikian menjadi keraguan-raguan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang ada di depan matanya sendiri. Siapakah engkau? Engkau menyamakan diri dengan siapa? Umurmu belum 50 tahun dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menggaitkan antara kalimat-kalimat terakhir dari bacaan pertama dibandingkan dengan kalimat-kalimat awal dalam bacaan Injil. Yang pertama diambil yang terakhir, yang Injil diambil yang awal. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Injil kalimat awal, aku berkata padamu, sungguh barang siapa menuruti firmanku, ini barang siapa menuruti firmanku. Kalimat bacaan pertama, dari pihakmu, artinya manusia, engkau harus memegang perjanjianku. Kata memegang perjanjianku disinkronkan dengan menuruti firmanku oleh Yesus. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Selamat, mengalami keselamatan, dapat berkat dari Allah. Dan berkat Allah atau keselamatan itu oleh Abraham dialami memang dengan memegang perjanjiannya, meskipun tidak jelas. Dia pergi dari Ur Kasdim ke suatu tempat yang dia tidak jelas, dia percaya saja, dan dia akan menerima berkat. Seringkali kita ragu-ragu, tidak percaya, bahkan menyangsikan karena kita tidak yakin, karena ragu-ragu, justru menyangsikan itu. Ini yang kedua. Lalu kata kalimat, umurmu belum 50 tahun, saya teringat akan, ya icip-icip lah, tidak mendalam. Sedikit-sedikit belajar tentang tahap-tahap orang Yahudi. Yesus itu juga orang Yahudi. Antara umur 5 sampai 12 tahun, itu tahapnya namanya apalah, studinya saya lupa. Lalu 12 tahun sampai 20 tahun, namanya apa begitu. 25 tahun sampai dengan 30 tahun, namanya apa tahap berikutnya. 30 sampai 50, namanya apa begitu. Di atas 50, namanya apa. Dan di atas 30 itu boleh menjabat gelar sebagai rabi, resmi. Umumnya rabi itu selesai, itu di umur 30. Lalu kemudian umur 50, mungkin kalau Muslim itu disamakan dengan sahabat-sahabat Nabi yang boleh memberi hadis Umar hadis siapa, yang menafsirkan sendiri dan dia diberi wewenang untuk pembenaran akan tafsiran itu. Dan di Yahudi itu umur 50. Dia boleh mengeluarkan semacam hadis, bukan hanya kalimat kitab suci, semacam hadis kalau kita mengerti budaya kita. Orang Yahudi umur 50 tahun bagi seorang rabi boleh melihat hadis itu, menemukan hadis lalu yang bisa diikuti. Konteks ini umurmu belum 50 tahun. Engkau sudah memberi ajaran yang baru dan sebagainya itu. Tapi Yesus benar-benar seorang rabi. Rabi Yahudi asli karena dia adalah seorang Yahudi betul. Dan dia mengikuti tahap-tahap. Kalau sebelum menjadi rabi kan nyantrik. Kalau dalam gereja Katolik ya diakon sebelum ditabiskan menjadi imam. Dan setelah menjadi imam kalau terpilih bisa menjadi uskup misalkan. Dan dia punya wewenang yang lebih penuh daripada imam ambil bagian. Ada tahapan-tahapan seperti itu, angka kata 50 tadi. Maka saya menawarkan saja, Bapak Ibu, bacaan pertama dan bacaan Injil ini syarat akan makna yang tidak tertulis eksplisit dengan sendirinya dalam tertulisan ini. Tapi di balik itu ada banyak makna sebenarnya. Lalu makna rohani yang saya tawarkan adalah seringkali kita punya paradigma, punya konsep bahwa ini mendapat berkat, bahwa ini utusan Allah yang benar dan tidak, kalau ini enggak usah didengarkan, kalau ini mungkin tidak dari Allah. Sama seperti orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Umurmu berapa? Kamu menyamakan diri dengan siapa? Dan sebagainya, meragukan Yesus. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea dan sebagainya. Mereka punya paradigma sendiri. Bukankah Allah juga punya cara pandang, cara karya sendiri? Masa Allah, karya Allah, keselamatan Allah harus dipaksakan sesuai dengan paradigma saya? Bukankah kebalik itu? Kita yang harus merontokkan, kita harus rendah diri, kita harus terbuka. Ini utusan Allah yang benar. Ini utusan Allah tapi tidak. Ini firman Allah. Ini bukan dan sebagainya. Orang Yahudi tidak menangkap dengan jelas karena mereka punya konsep, punya kriteria manusiawi dan sendiri. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Sang Putra sendiri, justru meragukan, bukan hanya meragukan, tapi ingin melukai, ingin membunuh dan sebagainya. Bukannya berkat, rahmat yang ia dapat, tapi justru sebaliknya.
Moga-moga bacaan Injil, bacaan pertama, sedikit banyak bisa menginspirasi Anda untuk mau belajar bolak-balik kitab suci dan merenungkannya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Allah tidak segan-segan menyerahkan putranya bagi kita, dan dalam diri putranya itu, Ia menganugerahkan segala-galanya. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih.